Anak-anak, ayo kita mulai buka LKS halaman 23 ya. Di halaman tersebut bisa lihat gambar tentang sel tumbuhan. Diana, kamu sedang mainan apa? Ah, Tia, kau mengagetkanku. Ini, aku sedang main jadi guru. Nah, yang jadi muridnya itu boneka-boneka ini. Wah, itu sebuah latihan cara mengajar yang bagus. Dengan begitu, kamu akan terbiasa mengajar di depan murid. Apakah kamu punya cita-cita menjadi guru nantinya? Ya, aku ingin menjadi guru di masa depan. Wah, kalau kamu ingin menjadi guru, pertama-tama kamu harus tahu dulu apa itu konsep pembelajaran, teori belajar, dan komponen pembelajaran. Apakah menjadi seorang guru harus mempelajari itu semua, Ria? Ya, menjadi guru itu bukanlah hal yang mudah loh. Wah, kalau begitu aku harus segera mempelajarinya. Tapi aku tidak tahu harus gimana mempelajari hal itu. Tenang saja, ada kakak-kakak ini yang akan mengajarkan kepada kita apa itu konsep pembelajaran, teori belajar, dan komponen pembelajaran. Wah, kalau begitu aku akan menyimak penjelasannya dengan seksama. Kalian yang di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran. Sebelum membahas apa itu konsep pembelajaran, kita perlu mengetahui apa itu konsep belajar dan mengajar. Yang nantinya dengan kedua konsep tersebut, kita dapat menyimpulkan apa itu konsep pembelajaran. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep belajar. Yang nantinya dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengertian belajar, ranah kompetensi belajar, dan hakikat belajar. Pengertian belajar. Menurut Davis dan Robert, belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman. Sedangkan menurut James L. adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan peroleh. Dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan pada diri dan tingkah laku meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya melalui pengalaman selama proses pembelajaran. Ranah kompetensi belajar. Dalam belajar terdapat 3 komponen penting, yaitu pertama, ranah kognitif, yaitu suatu perubahan dalam hal pengetahuan, seperti mengingat, memahami, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ranah afektif, yaitu suatu perubahan yang berkaitan dengan sikap individu, seperti menilai dan menerima nilai. Yang ketiga adalah ranah psikomotorik, yaitu suatu perubahan yang berkaitan dengan psikis individu, seperti meniru dan membiasakan diri. Kemudian hakikat belajar. Hakikat belajar dapat dijelaskan melalui 4 poin penting, yaitu pertama, belajar adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Yang kedua, adanya perubahan tingkah laku yang bersifat permanen. Yang ketiga, hasil belajar ditunjukkan oleh aktivitas-aktivitas tingkah laku secara permanen. Yang keempat, adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, seperti aspek motivasi dan emosional. Pengertian mengajar. Menurut Jackson, mengajar adalah pekerjaan yang berorientasi layanan, yang berarti bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa. Sedangkan William Harbutton mengemukakan, mengajar adalah upaya memberikan stimulus berupa rangsangan, bimbingan, dan pengarahan kepada siswa agar siswa dapat belajar dengan baik. Dengan demikian, mengajar dapat berarti pemrograman aktivitas siswa dan memberikan fasilitas belajar baik berupa bahan ajar, materi, dan lain sebagainya agar siswa dapat belajar dengan baik. Sekarang kita sudah mengetahui apa dari mengajar dan belajar. Dan kalian tahu apa yang menarik di sini? Ya, belajar dan mengajar termasuk dalam proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran terdapat 2 aktivitas, yang mana guru mengajarkan kepada siswa dan siswa memiliki kewajiban untuk belajar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah keharmonisan antara kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu mengajar kepada siswa untuk membantu mempelajari keterampilan dan pengetahuan serta memperoleh perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Sekarang kita sudah mengetahui apa arti dari konsep pembelajaran. Ada juga landasan konsep pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Landasan konsep pembelajaran.
Landasan konsep pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu landasan filsafat. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali manusia mengenai makna hidup yang dapat dilalui melalui proses mengamati, meniru, memahami, mengkaji, dan meyakini segala kebenaran yang ada di alam semesta. Dengan harapan, manusia menyadari bahwa alam semesta beserta isinya ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ilmu psikologis sangat dibutuhkan untuk mengkaji perilaku yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, terutama perilaku pada peserta didik pada suatu kejadian atau situasi yang berbeda. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Ingat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia masih membutuhkan orang lain. Dengan belajar bersosialisasi, siswa dapat belajar dari pengalaman yang tidak terdapat dalam buku teks mereka. Selain itu, dengan belajar bersosialisasi, siswa dianggap mampu nantinya saat mereka diterjunkan di masyarakat dan dapat saling berbagi kemampuan dan keahlian yang ia peroleh. Yang keempat, landasan komunikasi. Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari hal komunikasi, di mana guru dan siswa saling berkomunikasi dan berdiskusi terkait materi pembelajaran. Tanpa adanya komunikasi dua arah ini, maka tujuan dari pembelajaran tidak dapat dicapai. Selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan oleh guru agar proses pembelajaran yang dilakukan berhasil dan mencapai tujuan dari pembelajaran. Apa saja 4 poin penting itu? Yang pertama, persiapan atau preparation. Tahap ini merupakan tahap paling awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, guru tidak hanya menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada muridnya, namun juga menyiapkan muridnya untuk siap menerima pembelajaran. Karena dengan mempersiapkan mental muridnya, maka murid dapat dengan mudah menerima materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, penyampaian atau presentation. Pada tahap ini, peserta didik tidak hanya menerima begitu saja materi yang disampaikan oleh guru, namun juga ikut aktif dalam menemukan pengetahuan baru. Ini dikarenakan tujuan daripada tahap ini yaitu untuk membantu peserta didik dalam menemukan pengetahuan baru dengan cara yang menarik sesuai gaya belajar masing-masing. Yang ketiga, pelatihan atau practice. Pada tahap inilah proses pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Peran guru hanya memprakarsai belajar dan menciptakan suasana belajar yang tepat. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagai cara, seperti bermain sambil belajar, aktivitas pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, penampilan hasil atau performance. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting setelah seluruh proses pembelajaran dilakukan. Tahap ini penting dikarenakan dengan adanya tahap ini, seorang guru dapat memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, bahwasanya menarik perhatian peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung sangatlah penting. Dengan begitu, peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajarinya dan menimbulkan rasa minat yang tinggi, mengakibatkan timbulnya motivasi untuk mempelajari materi tersebut. Yang kedua, prinsip keaktifan. Belajar adalah proses di mana individu secara aktif melakukan kegiatan untuk mengubah sebuah perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Dari pengertian belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa harus aktif belajar dan guru berperan sebagai pembimbing. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung berpengalaman.
Pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, prinsip pengulangan. Dengan adanya pengulangan dalam proses pembelajaran, maka akan membuat materi pembelajaran melekat pada otak, dan juga membuat kemampuan memahami materi semakin berkembang. Yang kelima, prinsip tantangan. Dalam proses belajar, siswa dalam menggapai tujuan yang ingin dicapainya pasti melewati berbagai rintangan dan hambatan. Untuk mengatasi hambatan itu, para peserta didik termotivasi untuk mempelajari materi belajar tersebut. Dengan kata lain, apabila bahan ajar disusun sedemikian rupa yang menimbulkan kesan menantang para peserta didik untuk memecahkannya, sehingga akan membuat timbulnya semangat peserta didik yang tinggi. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan lebih semangat belajar apabila ia mendapatkan hasil yang baik dalam ujiannya. Nilai yang baik ini merupakan balikan yang baik dan memberikan semangat kepada siswa pada materi belajar selanjutnya. Namun, bukan berarti saat siswa mendapatkan hasil yang buruk, malah akan membuat siswa menjadi hilang semangat. Justru dengan mengetahui hasil belajar yang buruk, siswa akan dengan sungguh-sungguh melakukan pengulangan belajar, sehingga ia mendapatkan hasil yang baik. Inilah yang dinamakan penguatan belajar. Pada penjelasan sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan apa itu konsep pembelajaran, landasan pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori belajar. Sebelum kita menginjak pada pengertian teori belajar, lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu teori dan apa itu belajar. Teori adalah sebuah landasan agar setiap implementasi dapat berjalan dengan baik dan tidak melenceng. Sedangkan belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri oleh individu yang bertujuan untuk transformasi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar adalah sebuah teori yang di dalamnya terdapat aplikasi kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid. Nah, tujuannya apa sih kok kita belajar teori belajar ini? Nah, tujuan dari teori belajar ini yang pertama, dengan guru memahami teori belajar dapat membantu mereka dalam mengajar muridnya. Yang kedua adalah dengan memahami teori belajar ini, guru dapat memahami bagaimana proses belajar setiap manusia. Nah, macam-macam teori ini ada banyak, namun saya hanya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama adalah teori behaviorisme, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, yang keempat adalah teori humanisme. Teori behaviorisme, behavior tingkah laku, yang artinya adalah bahwa teori ini mengandalkan hasil pembelajaran berupa perubahan tingkah laku pada siswa. Adanya teori ini karena timbulnya stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk mendapatkan sebuah respon. Stimulus ini bisa berupa hadiah ataupun hukuman. Contohnya, guru memberikan soal matematika kepada siswa. Nah, bagi siswa yang dapat mengerjakan soal tersebut akan mendapatkan hadiah. Nah, bagi siswa yang tidak dapat mengerjakan soal tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman. Baru dengan adanya stimulus ini, siswa baru merespon. Namun ini menimbulkan sebuah ketergantungan karena siswa baru merespon apabila sudah diberikan sebuah stimulus dari guru. Dan ini menyebabkan siswa itu tidak bisa mandiri dan tidak bisa berinovasi. Dan ini merupakan sebuah kelemahan dari teori behaviorisme. Teori kognitivisme. Pada teori ini, siswa sudah mendapatkan modal pengetahuan awal. Nah, tugas guru adalah menggabungkan pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Pada teori ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap asimilasi, yang merupakan gabungan pengetahuan awal dan pengetahuan baru. Yang kedua adalah akomodasi, yaitu penyesuaian pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu
adanya keseimbangan antara pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Nah, contohnya, guru memberikan penjelasan tentang materi integral. Yang ini merupakan sebuah pengetahuan baru bagi siswa. Namun dalam materi integral ini dasarnya yaitu berasal dari materi limit. Nah, sebelumnya siswa sudah belajar apa itu materi limit. Tugas guru di sini adalah menggabungkan kedua materi ini, yaitu materi integral dan materi limit, dan menyesuaikan materi ini sehingga adanya keseimbangan antara kedua materi tersebut. Teori konstruktivisme. Pada teori ini, siswa bisa saja sudah mendapatkan modal pengetahuan awal dan bisa saja belum sama sekali. Nah, tugas guru membuat siswa menjadi kreatif. Nah, maksudnya apa sih kok membuat siswa menjadi seorang kreatif? Guru memberikan sebuah persoalan dan secara mandiri siswa harus memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Dan hal ini menyebabkan siswa menjadi lebih berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Teori humanisme. Pada teori ini, guru lebih memanusiakan muridnya. Guru tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, namun juga menjadi motivator dan fasilitator bagi siswa tersebut. Singkatnya di sini adalah bahwa guru menjadi sahabat siswa, di mana siswa secara nyaman curhat atau menceritakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi kepada guru. Nah, ini membuat hubungan antara guru dan murid menjadi semakin lebih dekat, dan siswa menjadi lebih perhatian kepada guru saat guru mengajar di kelas mereka. Itu tadi adalah 4 teori belajar yang sudah saya jelaskan. Saya berharap kalian dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya adalah materi tentang komponen-komponen pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Yang kedua yaitu komponen dasar pembelajaran. Menurut Supomo, pembelajaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu siswa, guru, tujuan, materi, metode, alat, evaluasi, dan lingkungan. Masing-masing komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Pada kali ini kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Terdapat tujuan yang harus dicapai sebagai pedoman ukuran tingkat keberhasilan pembelajaran. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tujuan pembelajaran merupakan jumlah hasil belajar yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kenapa perumusan tujuan sangat penting? Lihatlah hal berikut ini. Yang pertama, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan belajar siswa. Yang ketiga, dapat membantu guru dalam merancang sistem pembelajaran seperti media, metode, alat, dan lain-lain. Yang keempat, digunakan sebagai penentuan batas serta penentuan daya serap siswa. Setelah mengetahui perumusan tujuan pembelajaran itu penting, maka saat membuat rumusan tujuan belajar, terdapat 5 rambu-rambu. Yang pertama yaitu rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki aspek kecakapan, generik, dan proses yang harus dimiliki siswa agar memiliki dasar disiplin ilmu, seperti menyimak materi, observasi, dan lain-lain. Yang kedua, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur materi pembelajaran, yang mana guru harus memilih konsep dasar mana yang harus dimiliki siswa secara tuntas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki nilai-nilai moral yang dapat diunjuk kerjakan setelah belajar. Yang keempat,
Rumusan tujuan pembelajaran harus memiliki unsur kegiatan siswa, yang mana siswa tersebut dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan nyata. Yang kelima, rumusan tujuan pembelajaran harus dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan belajar siswa. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Menurut Ahmad Sudrajat, materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan guru untuk membantunya dalam kegiatan belajar, baik secara tertulis maupun tak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang menyenangkan siswa untuk belajar. Adapun jenis materi-materi pembelajaran, yang pertama itu materi fakta, yang berisikan peristiwa-peristiwa sejarah, lambang, negara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu materi konsep, berupa makna, definisi, ciri, atau komponen suatu objek. Yang ketiga yaitu materi prinsip, berisikan teorema, dalil rumus, atau postulat, atau hubungan antar konsep jika maka. Yang keempat yaitu materi jenis prosedur, yang berisikan tentang materi yang berupa langkah-langkah yang disusun secara urut dan sistematis. Yang kelima, materi sikap, yang berupa materi yang berisikan nilai, norma, sikap, nilai kejujuran, dan lain-lain. Jika ditinjau dari pihak guru, materi pembelajaran harus disampaikan kepada siswa. Ditinjau dari pihak siswa, materi pembelajaran itu harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi siswa. Metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran, namun kali ini kita akan membahas beberapa materi pembelajaran yang biasanya digunakan oleh guru. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan media lisan sebagai alat untuk menyampaikan materi. Metode pembelajaran ini mendorong timbulnya inspirasi siswa. Metode pembelajaran yang seperti ini juga cocok untuk penyampaian materi yang berupa informasi. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran dengan cara berinteraksi, bertukar pendapat sehingga menemukan pemecahan masalah. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk aktif di dalam kelas. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang memberikan kebebasan berpendapat bagi guru dan murid, sehingga murid mendapatkan pengetahuan dari rasa penasarannya. Kemudian yang keempat, metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan fakta konsep atau strategi untuk mensimulasikan persoalan dalam pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran sangatlah penting karena keduanya sangat berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran. Untuk itu, kita sebagai guru harus memahami dan mengerti metode dan strategi apa yang cocok untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan teknik atau trik yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mengesankan. Ada beberapa jenis strategi, namun kali ini yang kita bahas adalah strategi pembelajaran menurut Burden and Beard. Beliau mengemukakan bahwa strategi pembelajaran ada dua. Yang pertama, strategi deduktif dan induktif. Strategi deduktif adalah pembelajaran dimulai dari prinsip-prinsip yang sudah diketahui ke prinsip-prinsip yang belum diketahui. Sebaliknya, strategi induktif ialah pembelajaran dimulai dari prinsip-prinsip yang belum diketahui ke prinsip-prinsip yang sudah diketahui. Kedua, strategi ekspositori langsung dan belajar tuntas.
Strategi ekspositori langsung adalah guru cermat mengontrol materi dan keterampilan yang dipelajari. Strategi ini berpusat pada guru menyampaikan materi dengan jelas kepada peserta didik. Strategi belajar tuntas adalah keyakinan bahwa peserta didik akan mampu menuntaskan bahan yang diajarkan jika pelajar dipersiapkan dengan optimal untuk menghadapinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi atau penilaian. Evaluasi adalah dasar profesional guru, yaitu melakukan penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Oleh karena itu, penguasaan evaluasi dalam teori dan praktik menjadi sangat penting agar mampu mengukur dan menilai, kemudian mengambil keputusan untuk masa depan anak didik kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam evaluasi hasil belajar. Itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah tes. Tes merupakan seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologik yang memiliki setiap butir pertanyaan. Atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran merupakan pemberian angka kepada atribut atau karakteristik oleh objek tertentu menurut aturan dan formulasi. Poin ketiga adalah evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun yang non-tes. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah proses sistematis untuk menentukan nilai dari belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran dengan membandingkan hasil pengukuran dan kriteria yang telah ditentukan. Contohnya dengan nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Selanjutnya kita akan membahas tentang beda pengukuran dan penilaian. Setiap profesi memiliki perbedaan dalam penilaian dan pengukuran. Di sini kita akan membandingkan 2 profesi dokter dan profesi guru. Profesi dokter memiliki alat ukur tensimeter. Hasil pengukurannya tekanan darah 190 sampai 110, kriterianya 80 sampai 120 normal. Maka hasil penilaiannya pasien memiliki darah tinggi. Itu adalah contoh yang pertama. Yang contoh kedua adalah guru. Jenis profesi guru memiliki alat ukur tes dengan hasil pengukuran 90 dengan kriteria 85 sampai 100, nilainya A. Dengan hasil penilaian baik sekali. Evaluasi dalam pendidikan memiliki kegunaan. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi yaitu mengambil keputusan tentang orang yang akan diterima atau ditolak dalam suatu proses seleksi. Yang kedua adalah penempatan. Penempatan yaitu untuk menentukan tempat yang paling cocok bagi seseorang untuk berprestasi atau berproduksi secara efisien dalam suatu proses pendidikan atau pekerjaan. Yang ketiga adalah diagnosa. Diagnosa yaitu untuk mengukur kekuatan atau kelemahan seseorang dalam rangka memperbaiki penguasaan atau kemampuan dalam suatu program pendidikan. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik yaitu baik untuk siswa atau untuk guru. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi yaitu dorongan kepada siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yang terakhir kita akan membahas tentang perbandingan tes objektif dan uraian. Terdapat 5 perbandingan di sini. Yang pertama, objektif, keterwakilan materi representatif. Sedangkan uraian, materi yang diukur itu terbatas. Yang kedua, objektif, lebih banyak soal, singkat waktu untuk menjawab. Sedangkan uraian, sedikit soal dan banyak waktu untuk menjawab. Yang ketiga, objektif, siswa diberi jawaban dari pendapat orang lain. Sedangkan untuk uraian, siswa menggunakan pendapatnya sendiri. Yang keempat,
objektif, sukar membuat, dan membutuh waktu lama untuk menskor. Sedangkan uraian, mudah membuat, dan sukar menskor atau subjektif. Yang terakhir atau kelima, dari objektif ada kecenderungan siswa merekah, sedangkan uraian kecenderungan mendongeng. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi seperti itu. Aku sekarang sudah tahu apa itu konsep pembelajaran, teori belajar, dan komponen pembelajaran. Apakah ada hal lain lagi yang harus dipelajari menjadi seorang guru, Ria? Kamu kelihatan sangat bersemangat sekali. Ya, masih banyak sekali yang harus dipelajari untuk menjadi seorang guru. Wah, aku jadi bersemangat untuk mempelajari itu semua. Kalau begitu, datanglah ke rumahku untuk belajar bersama denganku. Namun, kita harus ucapkan dulu selamat tinggal kepada para penonton. Dalam hitungan ketiga, kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3. Bye-bye.